kabar murid-murid hebat pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa bersama kita semua. Oke, yes, Allahu Akbar. Yuk, bertemu lagi dengan Bu Rere. Hari ini kita akan belajar mengenai kalimat efektif dan kata baku dan kata tidak baku. Seperti apa penjelasannya? Kita simak sama-sama ya. Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun berdasarkan kaidah kebahasaan yang tepat atau yang baik dan benar. Ciri-ciri dari kalimat efektif ini adalah hemat atau tidak menuliskan kata yang bermakna sama. Suatu kalimat yang efektif harus memenuhi beberapa syarat, yaitu yang pertama, mengandung subjek dan predikat. Suatu kalimat harus mengandung paling sedikit subjek dan predikat. Kedua hal ini harus ada apabila kita akan membuat kalimat. Tidak bisa apabila hanya subjeknya saja kemudian langsung ke objek, atau predikatnya saja lalu objek tanpa ada subjeknya. Jadi, subjek dan predikat harus ada dalam sebuah kalimat. Yang kedua adalah menggunakan kata baku. Nah, apa itu kata baku? Nanti akan kita bahas ya dalam slide berikutnya secara lebih jelas. Dan yang ketiga adalah tidak memiliki makna ganda atau ambigu. Jadi, kalimat itu tidak boleh memiliki makna yang ganda atau banyak. Misalnya, suatu kalimat itu harus disampaikan secara jelas, sehingga informasi yang ditangkap oleh pembacanya itu sama. Antara pembaca yang satu dengan pembaca yang lain, itu mereka dapat mengartikan kalimat tersebut atau mendapatkan informasinya sama, tidak berbeda. Jadi, tidak boleh membingungkan, apalagi membuat pembacanya salah mengartikan informasi, ya. Itu adalah syarat-syarat membuat kalimat efektif. Di sini, Bu Rere memiliki sebuah kalimat, yaitu para tamu-tamu duduk di kursi. Sekarang, silahkan kalian perhatikan kata para. Apa makna dari kata para? Setelah kalian tahu, sekarang kalian perhatikan kata tamu-tamu. Nah, apa makna dari kata tamu-tamu? Setelah kalian mendapatkan maknanya, sekarang kita artikan masing-masing dari kata tersebut. Kata para itu menunjukkan banyak. Sedangkan kata tamu-tamu juga menunjukkan banyak atau artinya juga banyak. Nah, tidak bisa kita menggunakan dua kata tersebut dalam satu kalimat. Dengan demikian, kalimat tersebut merupakan kalimat tidak efektif. Lalu bagaimana jika kita ingin membuat kalimat itu menjadi kalimat efektif? Kita cukup memilih salah satu dari kata tersebut menjadi kalimat tamu-tamu duduk di kursi atau para tamu duduk di kursi. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari bagaimana kita membuat kalimat efektif, ya nak ya. Selanjutnya adalah kosakata baku. Kosakata baku adalah kosakata yang penulisannya telah sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau yang disingkat dengan PUEBI. Sebaliknya, kosakata non baku adalah kosakata yang penulisannya tidak sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Kosakata baku wajib digunakan dalam tulisan atau percakapan pada acara-acara formal. Sedangkan kosakata non baku boleh digunakan dalam percakapan non formal atau percakapan sehari-hari. Seperti misalnya ketika kalian sedang berbicara dengan teman dalam kehidupan sehari-hari. Banyak sekali di antara kalian yang keliru dalam penulisan atau pemilihan kata-kata baku. Seperti contohnya ada dua kata, apotik dan apotek. Nah, dari dua kata tersebut sering sekali yang kalian masukkan ke dalam kata baku adalah
apotik. Padahal sebenarnya yang termasuk ke dalam kata baku adalah apotek. Kemudian ada lagi kata atlet dan atlet. Nah, banyak juga yang keliru, yang menganggap bahwa atlet adalah kata baku, sedangkan yang sebenarnya kata baku adalah atlet. Kemudian ada juga kata pikir dan fikir. Yang betul itu yang termasuk dalam kata baku adalah pikir, bukan fikir. Ya, kemudian ada lagi akhiran in. Dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar tidak ada kata yang diakhiri dengan akhiran in, seperti ambilin, tolongin, mintain, itu tidak ada. Kecuali kalau memang kalian menggunakan kata-kata tersebut dalam bahasa sehari-hari atau bahasa non-formal, itu boleh digunakan. Tapi ketika dalam acara formal, dalam membuat sebuah karangan, sebuah teks, sebuah tulisan yang harus menggunakan kata baku, maka kata-kata itu tidak boleh ada, karena itu bukan kata baku. Kemudian selain akhiran in, awalan nge. Awalan nge juga tidak ada dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Seperti ngeliat, ngebuang, itu tidak ada. Yang betul itu adalah melihat atau membuang. Ya, jadi itu adalah contoh kata-kata yang sering kalian gunakan atau yang sering kalian keliru untuk membedakan mana yang dimaksud dengan kata baku dan mana juga yang termasuk ke dalam kata non-baku. Itulah penjelasan dari Bu Rere mengenai kalimat efektif dan kata baku serta kata non-baku. Semoga penjelasan dari Bu Rere dalam video kali ini bisa menambah pemahaman kalian tentang materi yang sudah disampaikan di modul dan juga di video ini. Terima kasih sudah mau menyimak, sudah mau mendengarkan penjelasan dari Bu Rere. Tetap jaga kesehatan dan di rumah saja. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.